Saya mengucapkan selamat hari Natal dan Shalom bagi kita semuanya. Shalom, damai Natal, damai sukacita ada di tempat ini, amin. Sekali lagi saudaraku, boleh lambaikan tangan saudara dengan tinggi-tinggi. Yang di belakang, yang di depan, yang di tengah, mari lambaikan tangan saudara. Saya percaya hari ini, malam hari ini, kita dilawat oleh Tuhan. Yang percaya, berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Mari tundukkan hatimu, siapkan hatimu untuk menyembah Dia, untuk menyambut Sang Raja, Sang Juru Selamat pribadi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kelahiran-Mu Tuhan, atas Engkau lahir di kandang domba yang hina. Untuk setiap kami ya Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang sempurna di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Mulia sembah Raja-Mu ya, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Mari jemaat Tuhan, katakan dari awal, mulia, mulia sembah Raja-Mu ya, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Mari katakan, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja-Mu ya, Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Berikan tepuk tangan terdahsyat, katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lahir di hidup kami. Katakan, mulia sembah Raja-Mu ya, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Katakan, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
akan jadi raja. Mari katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Rajamu yang Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan. Dia telah lahir, dimuliakan. Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Dia telah lahir jadi Raja. Haleluya. Mari datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu. Mari datanglah, mulia sembah Raja mulia. Terima kasih. Mari lebih lagi sembah Dia, agungkan nama Tuhan. Dia lahir, Dia lahir demi engkau dan saya. Sembah dan agungkan namanya. Haleluya. Oh Tuhan, kami menyambut Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. I worship you. Terima kasih Allah Roh Kudus. Yesus, kami menyambut Engkau Juru Selamat kami, Juru Selamat pribadi kami, Tuhan Yesus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lahirlah Engkau Tuhan di hati kami. Sungguh kami selamanya mengucap syukur atas kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kelahiran-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Roh Kudus, jamah hati kami. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta,
daku, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah. Amin Tuhan Yesus. Dia ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari katakan, sambutlah Yesus. Mari katakan dengan lembut, tinggikan Yesus. Amin Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang
angkat kedua tanganmu. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya. Kami cinta Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian, hanya Kau layak terima hormat kami. Hanya Kau yang layak kami cinta, yang kami sembah. Hanyalah nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat penyembahanmu, angkat suaramu, tinggikan namanya. Oh, haleluya. Ya takkan ada labo, oh ya ada labo. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Hadirlah Kau Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga bahagia memiliki Engkau Yesus. Tuhan yang Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia dengan tujuan yang mulia,
Engkau lahir di kandang yang hina. Engkau berikan kami harapan dan kemenangan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari katakan di dalam Tuhan. Oh, holy night, the star brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul fell His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices. Oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Malam kudus, haleluya. Malam lahir Yesus. Mari katakan, oh holy night, the star brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul fell His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices. Oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine,
divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night and divine. Divine, oh night when Christ was born. Oh night, divine, oh night divine. Oh night divine. Berikan keagungan bagi Allah kita. Sorak-sorak kemenangan bagi Yesus. Malam kudus, malam lahir Yesus. Haleluya. Haleluya. Malam kudus. Biarlah malam hari ini Engkau lahir di hati kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari menyembahlah di dalam Dia. Immanuel. Angkat kedua tangan. Immanuel. Yang disebut Immanuel. Amin Tuhan. Allah serta. Mari pandang Yesus dengan kita. Namanya disebut
Tuhan, katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Immanuel. Oh, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Alam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang, telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Oh, malam kudus, mari nyanyikan dengan percaya. Sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Alam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru
anak Daud. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini atas anugerah dan kebesaran-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh berkumpul bersama pada saat hari ini, semua oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan, khususnya dalam perayaan Natal yang kami lakukan dalam kesederhanaan dengan penuh keterbatasan, tapi kami yakin dan percaya Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas akan melawat kami, memberkati kami, mengubah dan memulihkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun berada hari ini, sehingga mereka sungguh-sungguh konsentrasi sepenuh hati untuk boleh ya Tuhan membuka hati untuk mendengarkan firman. Lawat kami semuanya, ubahkan kami dan pulihkan kami semuanya. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kiranya Roh Kudus terus menuntun dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua dimanapun kita berada, dan saya yakin dan percaya kita terus bersukacita di dalam Tuhan, khususnya dalam perayaan-perayaan Natal ataupun bagaimana kita menyikapi perayaan Natal walau penuh dengan keterbatasan. 2 tahun kita tidak bisa mengadakan perayaan Natal secara offline, tapi kita melakukannya secara online. Tapi kita percaya Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita. Walau dalam keterbatasan seperti ini menunjukkan bahwa Tuhan mengharapkan kita untuk terus bertumbuh, untuk terus menghasilkan buah, dan untuk terus semakin dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berbicara tentang makna kelahiran Yesus Kristus di kandang domba. Sekali lagi saudara, makna kelahiran Yesus Kristus di kandang domba. Nah, tahukah saudara, Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia, dalam kelahirannya yang kita sebut sebagai Natal, ini merupakan sebuah peristiwa terbesar dalam sejarah, saudara. Apa yang kita lihat di sini, di mana Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, namun Ia tidak dilahirkan seperti raja. Dia tidak dilahirkan di istana, Dia tidak dilahirkan di rumah paling mewah, atau Dia tidak dilahirkan, saudaraku, di tempat-tempat yang strategis, tetapi justru Dia lahir di kandang domba. Dia lahir, saudaraku, di Bethlehem, di kandang domba. Nah, ini adalah merupakan hal yang perlu kita pertanyakan, bahkan juga perlu kita pahami. Nah, mari kita melihat, saudara, dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-7, di sana dikatakan, saudara, dan Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dikatakan di sana, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tahukah saudara, perlu juga kita pahami bahwa pada saat itu seluruh orang Israel diwajibkan untuk mendaftarkan diri kembali melalui Kekaisaran Romawi pada kala itu. Semua orang harus, seperti istilah sekarang, disensus. Jadi orang mesti datang ke orang mesti datang ke Bethlehem untuk disensus atau mendaftarkan diri. Nah, pada kala itu Yusuf dan Maria juga pergi ke sana
Dan orang-orang yang ada di luar daerah pun semua kumpul di Yerusalem. Maka saudara bisa bayangkan pada kala itu begitu ramainya orang atau begitu banyaknya orang, maka sampai pada kala itu tidak ada satu penginapan pun yang kosong. Yesus pada kala itu saudaraku ingin atau sudah saatnya akan dilahirkan melalui Bunda Maria. Tetapi pada kala itu semua penginapan tidak ada tempat lagi atau tidak ada lagi yang kosong, semua sudah penuh. Padahal pada kala itu saudara, Maria sebagai ibu Yesus yang mengandung Yesus sudah waktunya atau tepatnya sudah kesakitan ingin melahirkan. Dan tempat yang satu-satunya atau tempat yang ada pada kala itu yang bisa ditempati adalah kandang domba. Nah sekarang masalahnya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau dia adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah, pencipta langit dan bumi. Dialah yang bertahta dalam kerajaan surga. Dan dia jugalah yang berkuasa atas langit dan bumi. Tapi kenapa saudara, Yesus harus dilahirkan di kandang domba? Maka poin yang pertama saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bukan tidak bisa saudara Yesus lahir di tempat yang terhormat. Bukan tidak bisa dia lahir di hotel mewah. Atau kalau sekarang di rumah sakit paling mahal sekalipun. Jangankan saudara di hotel mewah ataupun di rumah sakit paling mahal sekalipun atau rumah yang paling luks. Di planet pun atau di angkasa atau di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh manusia pun dia bisa lahir. Karena sebenarnya dia berkuasa. Tetapi kenapa saudara pada kala itu seperti tidak terlihat kekuasaan Tuhan? Kenapa pada kala itu saudaraku dia mesti lahir di mana tempat kelahirannya orang paling miskin pun atau orang paling hina pun tidak pernah lahir di kandang domba atau di kandang hewan atau binatang. Nah ini kan sesuatu yang menimbulkan pertanyaan kepada kita. Maka pada kala itu hal ini mau menunjukkan kepada kita, Yesus tidak mempersoalkan di mana dia lahir. Yesus tidak mempermasalahkan saudaraku bagaimana proses kelahirannya. Tetapi yang menjadi persoalan pada kala itu adalah Yesus mau menunjukkan kepada kita walaupun dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang berdaulat atas segala sesuatunya, tetapi dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, sehina-hinanya, mau dilahirkan di kandang domba. Apa Allah saudara pada kala itu tidak tahu? Allah tentu tahu sebab Allah yang punya rencana atas hal ini. Tapi kenapa hal itu dibiarkan atau kenapa hal itu harus terjadi seperti yang saya katakan tadi? Ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus memiliki sebuah kerendahan hati yang sangat luar biasa. Maka kedatangannya ke dunia ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana dia datang ke dunia dengan lahir di tempat yang hina di sebuah kandang. Sekali lagi saya katakan saudara, bagaimana hal ini menjadi sebuah cara yang dilakukan oleh Allah untuk memperlihatkan kepada manusia betapa dia mengasihi kita orang berdosa. Betapa dia rela merendahkan dirinya saudara untuk mengasihi kita orang berdosa. Itu sebabnya saudara dia disebut Allah yang Immanuel atau Immanuel artinya Allah bersama dengan kita. Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah ada di antara kita. Sementara sebenarnya saudara kita tidak akan pernah bisa bersama-sama dengan Allah sejak kita jatuh dalam dosa. Jangankan bersama-sama saudara, Alkitab pernah mengatakan karena kita hidup dalam dosa, maka melihat Allah pun kita tidak bisa. Karena ketika kita melihat Allah,
Di mana kita orang berdosa, dia adalah Allah yang begitu kudus, maka kita akan mati. Kita akan koit. Maka sekarang saudara, kalau Allah hadir dalam kemuliaannya, jadi mungkin pertanyaannya kita kan begini. Lah kenapa Yesus ya harus datang menjelma menjadi manusia, lahir di kandang domba? Kenapa dia tidak datang dalam kekuasaannya, dalam kemuliaannya, seperti di film-film kan ada apa namanya? Ada raja-raja yang punya kuasa yang hebat, atau ada Superman, atau dulu ada namanya waktu saya masih kecil SD, ada film Hanoman gitu ya. Saya masih ingat itu film Hanoman, karena pada kala itu di kampung televisi terbatas, ya paling itu filmnya untuk anak-anak. Hanoman ini kan kalau saya tidak salah ini juga film dari India kalau nggak salah. Itu Hanoman bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Itu bisa mengeluarkan api dari mulut. Jadi bisa membakar musuhnya atau juga membakar rumah-rumah orang lain. Nah, itu kita anggap sakti gitu ya. Lalu sekarang kenapa Yesus tidak datang dengan cara turun dari surga dengan malaikat berlaksa-laksa dengan menyatakan kehebatannya untuk menyelamatkan kita? Nah, makanya seperti yang saya katakan tadi, kalau Yesus datang dalam kemuliaan, kewibawaan, kehormatan, atau kekudusan dalam bentuk kemuliaan sebagai Allah, maka apa yang terjadi? Kita binasa. Jangankan saudara bisa bersama dia, melihat dia, kita mati. Makanya satu-satunya cara adalah Yesus harus merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita, supaya dia ada bersama-sama dengan kita. Maka dia mengenakan tubuh daging seperti kita. Makanya kalau ada orang bertanya pada saudara, masakan Tuhan sih jadi manusia? Iya, karena manusia yang mau diselamatkan. Lalu kenapa dia tidak menyelamatkan dengan cara yang ajaib, dengan kekuasaannya? Sebab kalau dia melakukan dengan cara itu, kita mati. Karena kita berdosa, dia kudus. Antara yang berdosa dengan yang kudus dalam kekudusan Allah, kita tidak bisa, jangankan bersama, melihat pun kita akan mati. Makanya dia harus merendahkan dirinya untuk menjelma menjadi manusia. Karena dia punya daging seperti kita, punya tubuh seperti kita. Menderita, mengalami penderitaan-penderitaan di dunia ini. Dia lapar, dia haus, dia lelah, dia ngantuk. Dan segala apa yang kita alami pun dialaminya. Tetapi perlu diperhatikan, hanya saja dia tidak berdosa. Dia mengenakan tubuh dosa, tapi tidak berdosa. Makanya karena dia mengenakan tubuh daging, tetapi tidak berdosa, maka dia menyelamatkan orang berdosa. Semoga saudara mengerti apa yang saya maksud ini. Maka Paulus pernah mengatakan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini dia tulis dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7, saudara. Jadi saudara, Allah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ia mau menyatakan kepada kita semua bahwa ia tidak seperti orang-orang lain, seperti raja-raja lain. Kalau raja-raja lain kan menunjukkan keangkuhannya, menunjukkan bagaimana dia harus dihormati, bagaimana dia saudara punya kuasa, bagaimana dia harus menaklukkan orang lain. Tetapi pada kala itu saudara, Yesus menunjukkan dia benar-benar raja di atas segala raja. Tapi kehadirannya tidak seperti raja-raja dunia. Tapi kehadirannya adalah bagaimana dia merendahkan hati. Bagaimana dia saudaraku yang dikasih oleh Tuhan untuk merendahkan diri supaya bisa ada di antara kita. Makanya hari ini saya mau katakan kepada kita, perayaan kita hari ini, engkau harus bersukacita, bukan karena hiruk pikuk semerbaknya aksesoris Natal dan berbagai acara, tapi sukacita yang harus kita alami. Betapa mulianya Allah yang kudus,
yang ajaib, yang berkuasa atas langit dan bumi, rela merendahkan dirinya, turun dan ada di antara kita untuk menebus kita orang berdosa. Makanya saudaraku, kita juga harus memiliki sebuah kerendahan hati. Rendahkan hatimu untuk takluk kepada kuasanya, untuk takluk kepada perintah, untuk takluk kepada hukumnya, untuk takluk kepada firman-Nya. Maka orang yang rendah hati itu bukan orang yang nunduk-nunduk di depan orang. Orang yang rendah hati itu bukan orang yang minder atau pemalu. Orang yang rendah hati bukan orang yang tidak berani. Orang rendah hati bukan karena saudaraku orang yang minder karena miskin, karena bodoh. Tetapi orang yang rendah hati adalah sekalipun dia punya segalanya, dia pintar, dia cantik, dia mungkin punya kuasa, dia punya banyak uang, tetapi dia tidak menjadikan itu menjadi alasan untuk tidak takluk kepada Tuhan, untuk tidak tunduk kepada Allah. Sama seperti Yesus, dia adalah Allah, putra Allah, tetapi dia walaupun dia punya kuasa, walaupun dia punya tata, dia sanggup melakukan segala perkara, dia mencipta langit dan bumi dan segala sesuatunya, tapi dia rela menaklukkan dirinya, merendahkan dirinya untuk taat kepada bapaknya. Sebabnya dia mengatakan, saudara, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Dan dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikannya. Artinya apa? Orang yang rendah hati itu adalah orang yang merelakan dirinya dikendalikan oleh Allah. Orang yang merelakan dirinya dituntun oleh Allah. Orang yang merelakan dirinya dipengaruhi oleh Allah. Maka kalau Allah mengatakan kepada kita, bertobatlah, maka sebagai bukti engkau rendah hati, engkau harus mau dan rela bertobat. Kalau Allah mengatakan kepada kita, ampuni orang yang memusuhimu, ampuni orang berbuat jahat kepadamu, sebagai bentuk kerendahan hatimu, engkau harus mengampuninya. Tapi kalau engkau berkata, aku enggak mau, sampai mati pun aku tidak mau, itu menunjukkan ketinggian hatimu, kecongkakan, keangkuhan, dan kesombonganmu. Sebab perkataan Allah sendiri pun engkau berani bantah. Kalau Allah mengatakan kepada kita, persembahkan hidupmu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan hidup yang berkenan, maka harusnya kita, saudara, tidak membantah, tidak mencari alasan, tapi kita mengatakan, amin Tuhan, aku rela mempersembahkan seluruh hidupku kepadamu. Kalau Allah mengatakan kepada kita, kuduslah kamu sebab aku kudus, tidak seorang pun yang melihat Allah tanpa kekudusan. Maka harusnya saudara, kita tidak boleh punya alasan, siapa yang bisa zaman sekarang bisa kudus? Siapa yang bisa zaman sekarang dalam berpacaran bisa kudus? Kalau apalagi kalau saudara pakai bahasa Spanyol lagi, siapa bisa sekarang kudus dalam berpacaran? Saya nadi baedo, itu bahasa Spanyol. Jangan sok-sok lah. Itu artinya saudara tidak melawan orang lain, tidak melawan pendeta, tapi engkau melawan Tuhan yang mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Loh, masakan Tuhan suruh kita kepada sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan? Kan tidak mungkin Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Itu mungkin kita lakukan, dan Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menolong, dan Roh Kudus yang menyertai kita. Katakan. Itu sebabnya saudara, Natal berbicara tentang kerendahan hati. Itu sebabnya Yesus rela lahir di palungan, di kandang domba, menunjukkan kerendahan hatinya. Dia merendahkan hatinya serendah-rendahnya. Untuk apa? Supaya dia bisa bersamamu, bersamaku, menebusku dan menebusmu, dan membawaku dan membawamu dalam kemuliaannya. Katakan amin. Makanya kita pernah berkata, siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Apa siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi kalau selama ini saudara mungkin suka mengalah demi kebaikan, menurunkan ego saudara. Saudara seperti rela rugi perasaan, rugi materi, atau rugi di banyak secara daging. Demi bagaimana saudara bisa menerima orang lain, mengasihi orang lain, supaya orang itu berubah, supaya orang itu datang kepada Tuhan. Mungkin pelayan-pelayan juga begitu, ada jemaat yang kalau diajak ke gereja, wah
seolah-olah kita disepelekan, lah kurang menghargai kita. Wah, kadang juga ada semacam suka-suka dia, kayaknya gimana ya, kan ini pelayan, seolah-olah saudara dia memanfaatkan kita dalam tanda kutip. Contohnya kalau ada jemaat seperti itu. Tapi pelayan mungkin ya sudah nggak apa-apalah. Diajak saudara, waduh, diajak ke gereja, diajak beribadah seperti membujuk anak kecil, seperti membujuk baby gitu ya. Sebentar-sebentar merajuk, sebentar-sebentar saudara banyak alasan. Tapi kalau engkau merelakan dirimu, merendahkan hatimu dan berkata enggak apa-apa. Memang secara perasaan saya seperti dirugikan. Pikiran saya juga tersita oleh dia. Tapi aku melakukannya. Kalau Yesus sendiri rela turun dari sorga, merendahkan diri, lahir di kandang domba. Kenapa saya tidak mau menurunkan egoku? Kenapa aku tidak mau menurunkan rasa penghormatanku? Aku mau menurunkan semua itu demi supaya orang-orang ini mau datang kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Maka kelak Anda akan ditinggikan oleh Tuhan. Ini Alkitab yang mengatakan. Nah, yang kedua saudara, Yesus lahir di kandang domba itu berbicara bahwa Tuhan Yesus memperlihatkan kepeduliannya. Artinya apa? Kelahiran Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus di kandang domba, menunjukkan kepeduliannya kepada semua orang yang tidak mendapatkan perhatian. Jadi saudara, kandang domba itu kan sesuatu yang tidak diperhatikan orang, tidak dipandang orang, tidak dihargai orang, bahkan itu dihina, itu disepelekan. Jangankan di kandang domba, kalau ada orang saudara ketemu anak dibuang, contohnya kan banyak orang buang anak sekarang ini, ibu yang tidak bertanggung jawab dan itu jahat. Saudara tidak boleh melakukan itu, jadi berlaku, karena itu tanggung jawabmu kepada Tuhan. Tapi ini kalau kita cerita tentang ada anak yang mungkin disebut sebagai anak pungut, itu kan kadang-kadang jadi bulian gitu ya. Alah, kamu kan anak pungut, kamu kan dikutip dari sampah, kamu diambil dari pinggir jalan. Nah, itu kan seperti dia diberi di kelas paling bawah, atau seperti dia direndahkan, seperti dia diremehkan. Dan orang-orang seperti ini biasanya sangat mengalami sebuah tekanan yang sangat luar biasa, saudara. Dianggap kurang mulia oleh orang-orang yang lahir di rumah sakit, lahir di rumah, atau lahir di tempat-tempat yang baik yang lainnya. Maka seperti itu Tuhan Yesus, saudara. Dia lahir di kandang domba, supaya mau memberitahukan kepada semua orang yang mungkin ada orang yang dibuang, yang disingkirkan, yang kelahirannya mungkin saudaraku begitu hina, dia anak-anak yang dibuang di jalan, dibuang di tempat sampah, atau tidak dipedulikan oleh orang lain. Yesus mau menunjukkan bahwa aku yang adalah Raja, yang adalah Tuhan pun rela dilahirkan di kandang domba. Artinya, kalau mungkin orang lain tidak mempedulikanmu, kalau orang lain mungkin menyingkirkanmu, kalau engkau mungkin tidak diakui oleh orang lain, tapi aku mau peduli denganmu, aku mau memperhatikan, aku mau datang untuk menunjukkan kepadamu betapapun kelahiranku begitu diremehkan, dihina oleh orang lain, tapi saya mau menunjukkan kepadamu betapa hal itu kulakukan atau hal itu terjadi. Bagaimana aku bisa merangkul, memeluk, ataupun juga menjangkau orang-orang yang tersingkirkan, termarginalkan, atau orang-orang yang dianggap rendahan. Maka sekarang saya mau katakan, saudara, kehadiran Allah menjelma menjadi manusia dan lahir di kandang domba membuktikan kepada kita hari ini, siapapun saudara, mungkin engkau bukan orang yang dihargai. Jangankan orang lain, mungkin keluargamu pun kurang menghargaimu. Tapi dengar dengan baik, Yesus yang mulia itu, yang lahir di kandang domba dan sekarang sudah berada di tahta Allah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa, juga mengalami dan menunjukkan kepeduliannya kepadamu. Dia mau datang kepadamu.
Dia memberitahukan kepadamu apa yang kau alami itu tidak sebanding dengan apa yang dia alami. Makanya hal ini juga memberitahukan kepada kita, walau Yesus dilahirkan di kandang domba, bukan berarti saudaraku kelahirannya membuat dia menjadi pribadi yang dihina atau yang terhina. Tapi walaupun dia lahir di kandang domba, karakternya menunjukkan kelakuannya, perilakunya, sikapnya, tindakannya. Dia tetap menjadi yang terhormat. Tangkap sampai sini, amin. Kan ada orang saudaraku yang lahir mungkin di tempat paling mewah, tapi kelakuannya tidak beres dalam masa hidupnya. Ada sebuah video klip yang sangat menarik perhatian saya, saudara. Jadi ini kan memang video klip yang dia buat untuk memberikan sebuah pemahaman juga bagi kita. Nah, dalam video klip itu ada seorang yang bajunya kumal, ya mungkin anak ini adalah anak miskin gitulah. Lalu pada kala itu saudara, anak miskin ini, mungkin anak gelandangan lebih tepatnya, melihat mobil mewah sedang terbuka kacanya. Maksudnya mobil ini parkir di sebuah tempat parkir tetapi terbuka kacanya. Dan orangnya tidak ada di dalam. Orang yang punya mobil. Tetapi dia melihat ke dalam mobil ada uang. Ada uang yang begitu banyak di dalam mobil itu. Lalu pada saat itu apa yang terjadi? Waktu dia melihat ada uang dalam mobil itu. Dan juga dilihatnya ada orang yang ingin mengambil uang itu. Maka dia menghalau ataupun dia mencoba mengusir orang yang ingin mengambil uang itu, lalu dia berdiri di sana menjaga pemilik mobil sampai pulang. Lalu saudara, pulanglah pemilik mobil ini, seorang wanita bersama ibunya. Wanita muda bersama ibunya. Dan wanita ini dalam video itu mungkin masih lajang begitulah. Saat itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, si ibu langsung curiga. Waduh, itu kenapa ada orang dekat mobil kita? Ini jangan-jangan pencuri ini gitu kira-kira. Lalu anaknya bilang, yang cewek, yang anak ibu berkata, jangan takabur, jangan langsung curiga dulu gitu. Lalu pada saat itu mereka datang mendekati mobil itu, lalu berkata, kenapa kamu di sini? Lalu dia berkata, tadi aku melihat ada orang ingin mengambil uang Anda, pintu mobil, kaca mobil Anda tidak terkunci, makanya saya menjaganya di sini. Langsung ibunya berkata, jangan percaya, itu pura-pura gitu sama anak. Tapi ibunya berkata, jangan gitu dulu. Nah, lalu pada kala itu saudara dicek uangnya, sama sekali tidak ada yang hilang. Lalu pada saat itu, laki-laki yang gelandangan tadi, yang bajunya compang-camping ini, rupanya dia mau pulang ke rumahnya, tidak ada ongkos. Lalu dia minta, pinjamlah dulu uangnya 5.000 perak saja. Pada kala itu ibunya berkata, nggak usah kasih, maka itu pasti ada maunya gitu. Tapi si wanita ini berkata, untuk apamu? Saya mau pulang tapi tidak ada ongkos. Lalu si gadis ini ambil uang yang begitu banyak, lalu dikasih kepada si pria tadi. Tapi si pria berkata, enggak, aku cuma butuh 5.000 untuk ongkos. Lalu si wanita ini pada kala itu, karena si prianya pergi, tidak mau terima uang itu, lalu si wanita keluar, lalu mengejar si pria dan berkata, kalau begitu, kalau kau tidak mau menerima uang yang kukasih ini, karena aku tidak punya uang 5.000, semua uang 100.000, sekarang biar kuantar kamu ke rumahmu. Lalu pada kala itu, si pria itu berkata apa? Aduh, gimana ya? Aku segan, aku sungkan, aku kan bajuku kotor, compang-camping, sementara mobilmu mewah. Nah, perkataan ini yang bagus, yang dikatakan seorang wanita yang gadis berkata, gak apa-apa bajumu kotor. Gak apa-apa bajumu kotor compang-camping, tapi yang penting hatimu bersih. Jadi sama seperti ini saudara. Yesus lahir di kandang domba yang hina. Tapi bukan berarti saudara perilakunya jadi hina, karakternya jadi hina, kelakuannya jadi hina, tidak. Tapi walaupun dia
lahir secara daging di tempat yang hina, tapi kelakuannya mulia, karakternya agung, sikapnya begitu terhormat, bahkan dia menjadi teladan sempurna kita. Itu sebabnya saya memberitahukan pada saudara, tidak peduli saudara silsilah kelahiran saudara, apakah saudara mungkin adalah anak terbuang dulunya, atau kelahiran saudara tidak diinginkan oleh orang tua, atau apapun saudara dikeluarkan dari keluarga broken home, dilahirkan dari keluarga broken home, dilahirkan dari keluarga yang bercerai, atau saudara anak yang tertolak. Dengar dengan baik, jangan sampai saudara hal itu merusak mental saudara. Tetapi boleh aja silsilah kelahiran saudara begitu hina, begitu buruk, begitu jelek, begitu diremehkan orang, begitu direndahkan orang. Tapi jangan sampai kualitas karaktermu, jangan sampai perilakumu, jangan sampai saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kelakuanmu, perbuatanmu juga menjadi hina, menjadi rendah, dan menjadi tercemar. Tapi hendaknya saudara kelakuanmu, karaktermu, perilakumu menjadi terhormat, agung, dan begitu mulia. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini. Katakan amin. Daripada saudara dilahirkan dari anak konglomerat atau orang kaya raya, kamu begitu mewah hiruk pikuk tapi karaktermu busuk, buruk, kotor, dan corok, itu nggak ada gunanya. Makanya Yesus walau dilahirkan di tempat yang hina, yang kotor, yang busuk, tentu ada kotoran-kotoran domba di sana. Tapi karakternya, kelakuannya, perilakunya suci, mulia, agung, kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Yang ngerti katakan. Itu artinya saudara. Maka kalau seandainya Yesus lahir di hotel paling mewah atau rumah sakit paling mewah, atau dia lahir di angkasa, lahir di bulan, lahir di planet, ya pasti orang kagum kepada Yesus karena dia lahir di tempat yang istimewa. Tapi Yesus tidak mau orang kagum kepada dia dari sisi secara lahiriahnya. Anggap sampai sini, amin. Jadi kalau ada orang lahir contohnya dari anak orang kaya kan, waduh itu hebat itu, bapaknya kaya, orang kaya itu. Ya kan dia disebut hebat karena dia lahir di rumah mewah. Nah Yesus tidak mau orang mengakuinya hanya karena dia lahir di tempat yang mewah. Yesus mau supaya orang mengakuinya bukan karena dia lahir di mana dia lahir, tapi Yesus mau supaya orang mengagumi, menghormati, meneladaninya. Bukan soal masalah di mana dia lahir, tapi bagaimana dia menjalani kehidupan. Bagaimana hidupnya yang penuh dengan karakter ilahi yang terpuji, terhormat, dan mulia. Itu yang penting bagi kita. Jadi kalau saudara hari ini dikagumi orang hanya karena saudara cantik fisiknya, saudara cakap, ganteng, wah fisik saudara mungkin saudara six pack, waduh Anda mungkin juga kaya, banyak uang, lalu orang kagum pada saudara, salut pada saudara, wah itu semua cuman sementara. Anda nanti punya wajah sudah keriput, Anda sudah loyo, sudah letoy, sudah lunglai, Anda tidak akan mendapat sanjungan pengakuan. Tapi kalau saudara begitu dikagumi banyak orang oleh karena kerendahan hatimu, ketulusanmu, kesabaranmu, kekudusanmu, kemurahan hatimu, kepedulianmu kepada orang lain. Ini adalah yang disebut hal yang mulia, dan ini akan kita bawa sampai kepada kerajaan surga. Sekarang tinggal tanya, Anda ini yang hadir hari ini, apa yang membuat orang kagum pada saudara? Apa yang membuat orang salut pada saudara? Apa yang membuat orang saudara begitu menghormati dan menghargai saudara? Kalau cuman yang saya sebut tadi karena Anda anak pejabat, Anda banyak uang, Anda ganteng, cantik, Anda juga punya fisik yang wah, atau Anda berasal dari negara yang paling kaya, itu semu dan sementara. Tapi sekalipun kita mungkin dilahirkan dari kampung pelosok, paling pelosok, dan kita tidak begitu mulia di mata orang, tetapi kalau engkau saudaraku teruji betapa
betapa hebatnya karaktermu, betapa hebatnya perilakumu, betapa mulianya sikapmu. Itulah yang mulia. Yang terakhir saudara, Yesus lahir di kandang domba itu berbicara, Tuhan Yesus menyatakan pengampunannya kepada kita. Kelahirannya di kandang domba merupakan tempat yang kotor dan bau, tempat yang paling menjijikkan. Namun Kristus mau hadir di tempat tersebut. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita. Bagaimana Yesus juga saudara hadir kepada kita yang sudah dipenuhi dosa, hati yang sudah kotor. Bahkan kita saudara dikasih oleh Tuhan yang sudah najis, kita yang begitu bejat, kita yang begitu hina karena kita begitu berdosa saudara. Kita penuh dengan lumpur dosa, kita menjijikkan, kita begitu kotor. Tetapi walaupun begitu saudara, Dia mau datang kepada kita. Dia mau ada di antara kita. Dia mau ada bersama-sama dengan kita. Seperti Dia mau lahir di kandang domba yang kotor, yang bau, yang busuk. Gak mungkin kandang domba saudara kasih pewangi parfum. Gak ada. Apalagi zaman dulu saudara. Beda kalau zaman sekarang mungkin ada hewan peliharaan dibawa ke rumah, dibersihkan, dicuci bersih. Tapi kalau dulu tradisional udah pasti saudara itu bau tengik, bau amis, bau kotoran dan lain sebagainya. Tapi kenapa Yesus mesti lahir di sana yang Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang suci dan agung, yang mulia kok mau? Ini menunjukkan bagaimana Yesus menerima kita dengan sebuah pengampunan walau kita kotor, najis, walau kita adalah orang berdosa, walau kita yang layak dibinasakan dan seharusnya saudara kita harus dibuang sama seperti kotoran mesti dibuang. Tapi Yesus mau menerima kita untuk memulihkan kita. Maka kehadiran Yesus yang kita rayakan dan kita sebut Natal hari ini. Walaupun engkau begitu najis hari ini. Mungkin kau berkata, aku begitu jauh jatuh. Aku begitu hina, aku begitu bejat, aku tidak berharga lagi. Aku sudah bagaikan sampah. Mungkin itu ada dalam pikiranmu. Tetapi dengar dengan baik, untukmu lah Yesus datang hari ini. Untukmu lah Dia hadir. Untuk kita lah Dia hadir. Untuk membersihkan kita, menyucikan kita, mengampuni kita, menebus kita, menjadikan kita mulia, menjadikan kita suci, menjadikan kita kudus, dan memperkenankan kita menjadi anak dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Bisa jadi saudara, orang sudah tidak mau berteman lagi denganmu. Orang sudah menyingkirkanmu, orang sudah tidak menganggap kamu lagi manusia. Bahkan kalau istilah sekarang ada disebut seperti sampah masyarakat gitu ya. Disebut sampah masyarakat. Bayangkan sampah masyarakat. Sampai itu dibuang. Kalau sampai itu diapain pun nggak ada yang keberatan. Jadi itu sama halnya sudah dimusnahkan, dibakar, nggak ada persoalan. Namanya sampah. Tapi walaupun gitu mungkin keadaan, Yesus hadir untuk memulihkan engkau. Mungkin dari sampah menjadi sebuah bencana yang indah. Menjadi sebuah perabot yang berharga. Menjadi sebuah peralatan yang begitu mulia di hadapan Tuhan. Asal engkau mau. Asal saudara mau. Asal engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Maka 3 hal ini saya sampaikan pada kita pada malam Natal ini saudara. Bagaimana Tuhan mau lahir di kandang domba. Itu menunjukkan kerendahan hatinya. Dia merendahkan hatinya serendah-rendahnya. Demi bisa bersama kita. Untuk menyelamatkan kita. Yang kedua itu bentuk kepeduliannya kepada semua orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Yang mungkin terbuang, tersisihkan dan tidak diperhatikan. Dia datang untuk menyatakan, aku peduli dengan engkau. Aku mengasihi. Dan yang terakhir saudara, tempat yang kotor itu, tempat yang bau itu, di situ Dia dilahirkan menunjukkan Dia menerima kita dalam segala kekotoran, kebusukan dan kenajisan dan kebejatan kita. Dan kita diampuni, tetapi kita diampuni bukan supaya kita bebas untuk berdosa, tapi supaya kita bebas dari dosa. Bedakan bebas untuk berdosa dengan bebas dari dosa. Orang yang bebas untuk berdosa itu artinya melakukan segala sesuatunya tanpa rasa bersalah. Tapi orang yang bebas dari dosa artinya dia tadinya berdosa, tapi dia berjuang untuk tidak melakukan dosa lagi. Nah, saya tutup kalimat terakhir saudara. Bertobatlah. Bukan karena takut murka Allah, tapi bertobatlah karena engkau menikmati kasih Allah. Apa kasih Allah kepada kita? Dia rela
turun ada di antara kita, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat malam ini atas anugerah-Mu bagi seluruh umat-Mu yang hadir dimanapun kami berada ya Tuhan dalam perayaan Natal yang sederhana ini. Kiranya firman ini mengubahkan, memberkati kami, menjamah dan melawat seluruh kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menghormati-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mencintai-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Biar firman ini tidak hanya kami dengar, tapi firman ini kami renungkan, firman ini kami lakukan, dan firman ini kami imani dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Dalam Natal, malam Natal ini kami berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap persembahan-persembahan kami. Semua guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para kolektor dan nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami doa dan bersyukur. Kita yang siap memberi bersama katakan amin. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya semua kita tetap semangat, tetap bersukacita, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap menikmati kasih Tuhan, khususnya bagaimana Dia hadir dan lahir di hati kita. Baik, kita akan berikan persembahan kita. Sembari kita memberikan persembahan kita akan menyaksikan video klip berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua warga negara kerajaan dicatat dalam sensus. Maka Yusuf pun berangkat dari Nazaret ke Galilea, ke kota bernama Yudea, tempat lahir Raja Daud yang disebut Bethlehem, kota Daud. Di sana ia mencatatkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Aku sudah merapikan jerami di sini. Maafkan aku. Tidak apa-apa Yusuf. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Janganlah takut, sebab aku datang membawa kabar baik yang menggembirakan untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud
Raja penyelamatmu yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda-tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan berbaring di palungan. Kau tidak mau ke sana? Ayo kita pergi dan melihat yang sudah dilakukan Tuhan. Ayo ke sana. Engkau yang terberkati, bolehkah kami masuk? Seorang malaikat menjelma di hadapan kami dan berkata bahwa seorang bayi telah lahir. Penyelamat kita, Yesus Tuhan. Silakan. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal pada saat malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tadahkan kedua tanganmu, terimalah berkatnya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, pula yang menolong, melindungi, menyertai dan memberkati kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Saya ucapkan selamat hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2021. Jangan lupa besok ada ibadah kita di Sungawai jam 8 pagi dan jam 10 pagi, dan di Johor ada jam 10 pagi. Baik teman-teman, silakan pastikan pendaftaran saudara karena ruangan terbatas dan kita harap semua tertib. Jangan sampai kita melanggar SOP yang ada. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker supaya kita boleh terhindar dari setiap virus-virus yang sedang merebak. Akhir kata saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa besok hari. God bless you all.